tahun 2024. Kegiatan pendahuluan. Doa bersama. Guru mengecek kehadiran. Kembali lagi dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita masuk materi baru. Sebelum memulai materi, Ibu akan bertanya dulu. Ada yang Pertanyaan pemantik. kata peristiwa Batu Mekah? Ada. Kira-kira di dalam benak kalian, di dalam di otak kalian, tentang Batu Mekah itu berkaitan dengan apa? Apa? Tentang pembebasan kota Mekah. Yang namanya Batu Mekah berarti berkaitan dengan yang namanya kota Mekah. Hari ini pembelajaran kita itu berkaitan dengan yang namanya kota Mekah dan yang berkaitan dengan yang namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi di sini Ibu akan menampilkan capaian pembelajaran dan akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Capaian pembelajaran ini mana kalian mampu memahami kisah Nabi Muhammad, periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Ini capaian pembelajaran. Sedangkan kalau untuk tujuan pembelajaran, Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. menceritakan kisah keteladanan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang peristiwa Batu Mekah yang terjadi. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi di dalam peristiwa Batu Mekah? Apa saja yang melatar belakangi dan hikmah apa yang bisa kita petik atau pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ini peristiwa? Yang namanya peristiwa berarti berkaitan dengan kejadian. Kejadian itu berarti panjang ceritanya, entah dari di sisi ini mereka seperti apa, di sisi ini mereka seperti apa, dan selanjutnya sampai yang namanya mereka membebaskan yang namanya kota Mekah. Oke, nah Ibu akan menampilkan materi terkait dengan apa itu peristiwa Batu Mekah dan juga akan menampilkan bagaimana dari peristiwa, bagaimana kejadian dari peristiwa Batu Mekah ini. Siap? Siap? Jadi semua perhatikan ya. Kegiatan inti. Guru menampilkan materi pembelajaran. Saya di pembelajaran tentang kisah peristiwa Batu Mekah. Nah, capaian pembelajaran kali ini yaitu peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad, periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk pendahulunya kita membahas tentang apa yang menjadi pemahaman tentang Batu Mekah itu sendiri. Nah, kemudian latar belakang yang pertama ada perjanjian. Siswa memperhatikan materi yang ditampilkan. Di sini ada perjanjian yang merupakan pemahaman yang latar belakangnya dari peristiwa Batu Mekah. Yang kedua ada pelanggaran perjanjian oleh Quraisy. Di sini juga ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Jadi itu adalah materi tentang peristiwa Batu Mekah. Itu merupakan dasar-dasarnya saja. Apa itu pengertian Batu Guru Mekah, menjelaskan materi. kemudian hikmah apa yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada gambarnya. Ini gambar orang yang sedang perang. Ini gambaran bagaimana Rasulullah pada saat itu melakukan perjalanan menuju ke Mekah, tetapi dihadang oleh
Fatu Mekah ini. Guru menampilkan materi terkait kisah Fatu Mekah. Menceritakan tentang kisah kejadiannya. Ini kejadian dia. Oke. Dari jelasnya, kalian akan memperhatikan bagaimana sih kisah peristiwa Fatu Mekah itu terjadi. Bagaimana perjalanan Rasulullah itu dalam membebaskan yang namanya kota Mekah. Di sini ada kejadiannya. Kalian harus perhatikan supaya kalian bisa ambil pelajaran dan bisa menangkap kira-kira apa yang menjadi tujuan Rasulullah dalam melakukan perjalanan ini atau dalam peristiwa ini. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 7 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka berhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyembuhan, tetapi untuk menjalankan ibadah umrah, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Jadi itu adalah bagaimana peristiwa dari kisah Fatu Mekah ini terjadi, di mana pada saat pasukan Nabi Muhammad beserta pasukan Muslim itu mendatangi namanya kota Mekah ingin melaksanakan ibadah umrah. Tetapi pada saat masuk ke Mekah mereka Guru menjelaskan materi. Mereka tidak dikasih izin untuk masuk dan untuk menjalankan ibadah umroh. Nah, jadi pada saat itu mereka membuat perjanjian yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi antara pasukan Muslim dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Nah, jadi itu materi kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kegiatan inti. Kelompok punya tugas dan tanggung jawab. Pembagian kelompok. Tugasnya apa? Setiap kelompok itu Guru menjelaskan tugas kelompok. cerita pendek, kira-kira apa yang kalian tangkap dari peristiwa tadi. Nah, berdasarkan ini gambar, kalian akan membuat cerita apa yang melatar belakangi dari peristiwa Fatu Mekah itu terjadi. Jadi ini ada gambar, dengan adanya gambar, kalian membuat cerita pendek di sebelahnya. Kira-kira ini gambar berkaitan dengan apa yang melatar belakangi dari peristiwa Fatu Mekah itu terjadi. Mengerti dengan tugas kelompok? Ya. Jadi silakan bekerja sama terkait materi kita hari ini. Dalam pekerjaan tugas kelompok itu Ibu sudah bagikan dalam bentuk cerita. Kalian membuat sebuah cerita berdasarkan gambar. Dengan adanya gambar ini kalian akan membuat cerita tentang latar belakang yang terjadi pada peristiwa Fatu Mekah ini. Apa dari tugas kelompok kalian sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah selesai? Ya. Kelompok 3 sudah selesai? Ya. Satu? Ya. Oke, nah saatnya kita akan mendengarkan presentasi dari masing-masing kelompok. Oke, Ibu Mita dari kelompok 1, silakan. Mempresentasikan hasil kelompok.
Tanya jawab bersama siswa dan guru. Ada teman kalian yang bertanya kira-kira itu tanggal berapa peristiwa Fatu Mekah ini terjadi? Ada yang menjawab? Oke. Kira-kira apa jawabannya? Tanggal 10 bulan Ramadan. Pada tanggal 10 bulan Ramadan. Oke, kira-kira apa? Dalam peristiwa Fatu Mekah itu terjadi pada bulan Ramadan. Bayangkan pada saat bulan Ramadan, Rasulullah dan pasukan Muslim itu mereka melakukan perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah untuk menjalankan ibadah umroh yang kemudian diharap oleh kaum kafir Quraisy. Nah, jadi ini ibu akan bertanya lagi, ibu akan melakukan refleksi. Nah, kira-kira yang namanya Fatu Mekah, yaitu pembebasan kota Mekah. Nah, kira-kira apa maksud dari pembebasan kota Mekah? Kira-kira ada yang bisa menguraikan ataupun menjelaskan bagaimana itu pembebasan kota Mekah? Oke, silakan. Karena pada saat itu Nabi Muhammad dan kaum muslim membebaskan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy tanpa pertumpahan darah. Oh, oke, berikan aplaus dulu. Nah, jadi kenapa Fatu Mekah itu terjadi? Karena Rasulullah dan pasukan kaum kafir Quraisy itu melakukan perjanjian, kemudian mereka langgar, tetapi mereka melakukan peperangan ataupun peristiwa itu tanpa adanya peperangan ataupun tanpa adanya pertumpahan darah. Rasulullah itu membebaskan yang namanya berhala-berhala, mengeluarkan berhala-berhala. Rasulullah tidak memberikan ataupun tidak ada rasa dendam kepada kaum kafir Quraisy, tetapi justru Rasulullah ini memberikan maaf yang sebesar-besar, memberikan perdamaian dengan maaf kepada musuh-musuhnya yang melanggar perjanjian pada saat mereka itu melakukan perjalanan menuju ke Mekah. Nah, selanjutnya dari materi kita tadi, ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini Kegiatan berkaitan penutup. dengan peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah adalah simbol kemenangan Islam yang damai, di mana umat Islam itu menang. Di Fatu Mekah kan ada yang pertikaian antara kaum kafir Quraisy dengan pasukan Muslim. Jadi di sini adalah Fatu Mekah itu merupakan simbol kemenangan umat Islam yang hanya menunjukkan kekuatan kaum muslimin, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang bisa dipetik yaitu bisa memaafkan, di mana Rasulullah itu memaafkan musuh-musuhnya. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Jadi setelah ini ibu akan bagi kalian lembar kerja di sini untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi yang akan kita pelajari tadi. Kira-kira sampai di mana pemahaman kalian tentang peristiwa Fatu Mekah ini terjadi. Ibu akan bagikan kalian lembar kerja dan ini masing-masing. Jadi kalian mengisi sesuai pemahaman kalian tentang materi tadi. Guru membagikan lembar kerja. Jadi ini adalah lembar kerja yang akan kalian isi. Ini untuk mengukur kira-kira pemahaman kalian sampai di mana materi kita hari ini. Itulah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya juga sudah ibu sampaikan, dan tadi juga ibu sudah melakukan lembar kerja ataupun penilaian secara individu untuk mengukur pemahaman kalian terkait materi kita hari ini. Materi kita hari ini akan berkaitan dengan peristiwa Fatu Mekah. Nah, kemudian kalau ada yang tidak tuntas dari Tindak lanjut guru. tadi, ibu akan melakukan pengulangan kembali ataupun memberikan soal kembali, tetapi tidak di dalam proses pembelajaran, mungkin lain waktu, untuk supaya kalian itu bisa sampai ataupun bisa memahami pembelajaran kita kali ini. Untuk minggu depan kita akan masuk materi Asmaul Husna. Jadi minggu depan itu kita akan melakukan proyek dengan membuat satu kalimat indah atau karya indah, yaitu berkaitan dengan Asmaul Husna. Demikian pembelajaran kita kali ini. Guru menutup pembelajaran.